Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum belajar, anak marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Untuk materi pembelajarannya, anak-anak silakan buka halaman 13 ya. Bagian B, macam-macam hari akhir. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Pertama, kiamat sughra dan kedua, kiamat kubra. Nah, kiamat sughra, apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra itu adalah kiamat kecil. Contoh kiamat kecil itu apa? Kematian seseorang atau peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Siapapun yang meninggal dunia, maka dia telah mengalami kiamat kecil. Kiamat kecil itu biasa terjadi dimanapun di atas bumi karena ulah sebagian manusia. Apa saja yang bisa menimbulkan kiamat kecil? Misalnya apa? Karena ulah manusia itu sendiri. Misalnya ketika kita berkendaraan tidak berhati-hati, maka akan terjadilah kecelakaan. Pembakaran hutan maupun penebangan pohon secara sembarangan bisa menyebabkan tanah menjadi gundul dan menyebabkan banjir. Selanjutnya bagian 2 itu kiamat kubra. Kiamat kubra disebut dengan kiamat besar. Adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Ketika pada saat terjadinya kiamat kubra itu, bumi itu bergoncang hebat, memuntahkan segala isinya dan tak ada satupun makhluk yang masih hidup. Nah, untuk penjelasan tentang kiamat kubra ini ada di surat Al-A'raf ayat 187. Mari sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, itu bunyi dari surat Al-A'raf ayat 187. Biar lebih mengerti maka kita baca artinya. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapan kiamat terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu lagi seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Al-Hajj ayat 2. Apa bunyinya? Mari sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu muradi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat guncangan itu, lalai semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil.
Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangatlah keras. Nah, ini penjelasan tentang kiamat kubro, ya. Jadi kiamat kubro itu apabila terjadinya kiamat kubro itu sangat dahsyat, ya. Saking dahsyatnya wanita yang menyusui pun tidak ingat akan anaknya yang disusuinya. Kemudian wanita yang hamil pun menggugurkan kandungannya. Dan pada saat akan terjadinya guncangan, manusia itu seperti keadaan mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Nah, anak-anak, itu penjelasan tentang macam-macam kiamat, ya. Jadi kiamat itu terbagi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Adapun tugasnya, ya, anak-anak kirimkan voice, ya, kirimkan audio, boleh jelaskan tentang keadaan kiamat kubro dan kiamat sughra dan kiamat kubro. Jadi ibu ulangi, tugasnya adalah anak-anak membuat video atau audio, ya. Anak-anak jelaskan tentang apa itu kiamat sughra dan apa itu kiamat kubro. Nah, kirimkan ke WA Japri Ibu. Itu saja, ya, tugasnya, ya. Jadi sebelum membuat video atau audio, anak-anak baca dulu buku cetaknya, kemudian baru anak-anak membuat video atau audio, baru kirimkan ke ibu. Itu saja anak-anak, ya, untuk materi dan tugas hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.